Nanya Kak, wanita tuh sebaiknya bekerja atau ngurus anak di rumah? Karena kadang banyak dilematis lah, mau kerja juga karena punya background pendidikan tertentu, udah kuliah capek-capek, masuk dapur gitu kan. Rugi ya? Iya, tapi sedangkan di sisi lain juga nggak mau kerja juga karena mau jaga anak di rumah, jadinya serba salah. Jadi idealnya seperti apa? Dua orang menikah, kerja suami, bukan suami males, anggap suami ini rajin sudah, tapi penghasilannya tidak cukup. Saya berkata, istri perlu menolong suaminya untuk menghasilkan. Itu sah, kita dapatkan hikmat Tuhan. Intinya kita percaya nggak bahwa pernikahan itu ada pemeliharaan Tuhan. Nah, case kami di dalam pernikahan di awal, kami menikah, dua-duanya kerja tentunya sebelumnya. Kemudian setelah menikah, hamil kan nggak mungkin bekerja, saya bekerja sendiri, ya kan. Dan kemudian punya anak satu, kembalilah anak bisa titip sebentar dan bekerja berdua. Hamil lagi yang kedua, tidak mungkin bekerja lagi. Di dalam perjalanannya, penghasilan misalnya terbatas dengan bekerja satu orang yang untuk menghidupi satu keluarga 4 orang. Akhirnya istri menolong di dalam pekerjaan, tetapi tidak perlu meninggalkan rumah, bisa mengusahakan bagaimana di rumah, bagaimana bersama-sama ekstra. Nah, ini yang kadang orang jarang, untuk ekstra di sini. Seorang istri bisa ekstra, dipakai Tuhan untuk bisa menghasilkan, untuk kecukupan di rumah tangga, untuk memelihara rumah tangga. Kalau kita simpulkan, semua sudah dituliskan di dalam kitab Amsal pasal 31 itu, tetapi kita aplikasikan di dalam konteks fase, di dalam kondisi pernikahannya. Jadi setiap keluarga itu tidak sama. Ada orang dia mungkin istrinya sudah lulus S2, pintar, pandai, tetapi kan kebutuhannya adalah mengasuh anak. Izinkan rela mengasuh anak, kok suaminya sudah menghasilkan cukup. Jadi kita tahu karena anak perlu dijagai. Tidak apa-apa. Kalau bagaimana suaminya nggak bisa bekerja dan dipecat dari pekerjaan dan belum bisa menghasilkan, istrinya harus bekerja. Pun saya menolong melayani orang yang demikian dalam pernikahan mereka. Sehingga yang menghasilkan adalah istrinya, suaminya mengasuh anak, antar anak ke sekolah. Tetapi janganlah istrinya ini menjadi sombong terhadap suaminya. Janganlah juga suaminya menjadi malas oleh karena dia belum bisa bekerja menghasilkan uang dan menjadi kecewa dengan hidupnya dia. Ini fase perjalanan bagaimana kita bisa melihat tuntunan Tuhan. Fase tertentu ternyata suaminya bisa mengambil peran karena suaminya mau hidup rohani. Pasti kalau orang mau mengenal Tuhan, hidup rohani, Tuhan kembalikan kepada fungsi dan perannya dia yang tepat. Yang penting kata kuncinya di sini adalah bagaimana membawa pernikahan dan keluarga itu sendiri menjadi keluarga yang rohani, mengenal Tuhan. Jadi ada kerelaan. Nah, satu kata yang cukup di dalam satu pernikahan bukan berartinya keluarga itu harus punya uang yang begitu banyak, punya cadangan, rumah sudah ada, mobil kendaraan ada, atau harus setiap tahun bisa pergi jalan-jalan ke luar negeri. Kata cukup itu memang sangat relatif, tetapi kita perlu mengambil satu kata yang rohani. Kita feel content itu kan adalah kita mengambil firman Tuhan, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Pernikahan itu perlu dibangun. Bangunnya simpel. Ya, perhatikan apa yang menjadi kebutuhan dari suaminya. Saya bicara kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan paling utama kan. Kalau kita bicara kebutuhan kan sandang pangan, makanan. Nah, kalau kita makanan ada di rumah, kecuali nggak ada uangnya, kan mestinya ada. Itu wajar. Kita sediakan yang terbaik. Pakaian, ya kan? Kecuali nggak ada pakaian di rumah, ada pakaian diurus sedikit misalnya, dirapikan. Suaminya pakaian, minta maaf ya para istri, suaminya pergi kerja, pangkatnya direktur, tapi pakaiannya kucel, ya misalnya baru diambil dari tempat cucian, baru dipakai, dicari kemana, baru ketemu ternyata di bawah keselip di bawah ranjang. Sebenarnya di rumah itu ada banyak hal yang diurus. Tahu saya sibuk ya, banyak hal yang perlu dilakukan. Tetapi saya lihat Cibung juga maksudnya bertumbuh di situ yang tadinya mungkin nggak terlalu pakai masak, jadi sekarang enak gitu kan. Maksud saya, gimana Cibung handle semua
hal yang begitu banyak gitu kan, sibuk banget, tapi masih tetap bisa upgrade diri dan tetap bisa terus ngejar firman Tuhan. Jadi saya percaya di dalam Tuhan itu bisa ada skillful, tapi saya juga nggak tiba-tiba di situ. Ya Tuhan banyak proses saya lewat suami saya. Waktu masakan saya nggak enak, waktu saya melakukan sesuatu kayaknya nggak oke gitu ya. Waktu di awal saya melihat itu sebagai suatu tuntutan dan sebuah sesuatu yang membebani saya. Tapi hari ini aja saya udah bisa lihat ternyata lewat itu, kalau misalnya saya benar dan lempeng, ternyata itu adalah bagian saya untuk bertumbuh dan Tuhan ada ruang buat saya di situ gitu. Saya nggak mau stuck di situ lah intinya. Jadi semua juga mulai dari pikiran. Semua mulai dari pikiran. Waktu saya menyatakan diri saya mau cuma titik segini dan saya nggak rela untuk berjalan lebih, ya saya akan stuck di situ. Tapi waktu saya lihat, saya memutuskan saya mau mempercayai Tuhan, kasih karunia lebih daripada apa yang saya bisa pikirkan. Ternyata saya bisa lewatin tuh semua terobosan, saya bisa lewatin semua batasan yang saya pikir tentang diri saya, gitu. Jadi saya mau terobos itu semua. Dan itu kedua, saya ambil waktu setiap kali sebisa saya. Itu saya ambil waktu untuk baca atau mendengarkan firman. Itu suatu hal yang saya pikir itu kebutuhan, bukan lagi sesuatu yang membebani saya, tapi itu kebutuhan buat saya. Saya nggak melihat itu sebuah sesuatu yang saya harus lakukan karena saya harus berbicara, tidak. Tapi saya baca itu makanan saya. Jadi saya melihat itu kebutuhan saya dan saya butuh itu. Sehingga saya akan ada waktu. Kalau setiap kita bisa ada waktu untuk makan sekalipun saya sibuknya luar biasa. Setiap kita sibuk misalnya. Tapi selalu ada waktu untuk makan. Nggak mungkin kita skip makan 1 hari, 2 hari. Nggak mungkin kita lakukan itu. Nah begitu juga firman, kalau misalnya saya bisa melihat itu adalah kebutuhan buat saya, itu adalah makanan buat saya nggak mungkin skip. Saya perlu makan. Dan di situ adalah nutrisi yang Tuhan siapkan buat saya, untuk saya bisa bertumbuh. Mau nanya Kak, kalau punya suami, anak kami, minta semua dilayanin, makanan diambilin, baju disiapin, kita kan perlu membantu dia menjadi dewasa ya Kak ya. Benar. Nah, jadi saya perlu jadi maminya dia, nggak dalam arti saya siapin makanannya, atau ya udah suruh mandiri aja, kan saya bukan mami kamu. Pertama-tama nih nasihat saya bagi yang belum menikah, makanya mulai sekarang kenali laki-laki mana yang masih anak mami, gitu loh. Nggak, kalau anak mami ya jangan, ya dia laki-laki suami ini, tapi tidak ada kepriaannya di dalam Tuhan yang ditumbuhkan. Nah ini kan namanya seseorang yang menikah dengan kanak-kanak kan, menikah dengan anak kecil, ya walaupun usianya sudah dewasa. Nah inilah resiko pernikahan. Buat yang sudah menikah, jangan berpikir untuk mundur dan lari. Ya kalau kita sudah minta maaf ya, terjebak di dalam satu kondisi pernikahan yang demikian, tidak ada pilihan lain. Kau perlu teguh, kau perlu endure, karena kita tidak mempercayai bahwa kalau ini salah pilih, kemudian kita putuskan dan pilih yang lain. Tidak. Nah teguhnya harus di dalam Tuhan. Bangun kehidupanmu, teguh, mengenali Tuhan untuk bisa berdoa agar ada kedewasaan, agar ada pertumbuhan, agar ada pengenalan untuk suami di dalam Tuhan, sehingga dia bisa mengambil perannya dia. Kalau suami tidak pernah mengambil peran, otomatis pernikahan itu nggak bisa berjalan seperti apa yang ditaruhkan oleh firman. Makanya peran suaminya dia harus terangkat, dewasa, mengenal di dalam kebenaran. Kalau kalau suaminya tuh masih sedikit-sedikit tanya mama, tanya papa kayak gitu, sebagai istri tuh sikapnya perlu gimana? Bawa dia kepada orang yang bisa menuntun, orang yang rohani, ya kapasitas kerohaniannya ada. Pria yang dewasa di dalam Tuhan, sehingga suami yang anak mami ini dia bisa ditolong. Dalam proses pernikahan ada waktu di situ. Saya menaruhkan kepada istri, untuk istri itu tidak mendominasi. Saya menaruhkan kepada suami agar suami mengasihi. Persis seperti firman Tuhan. Tunduk kepada suami, suami kasihilah istrimu. Tadi Kak Kris bilang bawalah kepada seseorang yang lebih dewasa gitu kan. Iya kalau suaminya mau. Karena kan dia juga kan menghindari hal-hal rohani. Nah, saya pribadi dalam prosesnya nih sebelum suami saya mau ditolong,
Saya di rumah gimana Kak cara tolong suami saya supaya Istri ini yang rohani bisa berdoa, karena peran doa itu banyak sekali. Karena doa orang benar itu besar kuasanya. Nah, asal doanya juga dengan pengenalan. Bukan minta Tuhan ubah suaminya, tapi doa bagaimana melihat bahwa ada pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan suaminya yang suaminya belum terbuka. Kita berdoa itu untuk suaminya bisa mengenal kebenaran itu. Nah, ini doa yang spesifik. Dan saya percaya ini bukan doa sekali, tapi doa yang terus menerus sampai terjadi, bukan memohon tetapi menyatakan. Nah, ini beda, ini declaration ya. Jadi ada doa yang mendeklar apa yang datang dari Tuhan buat suaminya, selain daripada endure itu. Tetapi peran karena suaminya kanak-kanak harus rela sebagai istri. Relanya gimana? Ya melayani dia untuk waktu di mana dia masih perlu proses bertumbuh di situ. Sekali lagi di sini yang sukarnya secara lahir ya banyak orang tidak mau dan kecewa dan putus asa di situ. Tidak ada cara lain kalau mau hidup rohani. Selain daripada itu adalah cara kekuatan manusia, tekanan, ancaman, ya, dan itu semua ada konsekuensinya. Atau biasanya pembiaran, akhirnya hidup masing-masing. Semua ada konsekuensinya. Kita bicara hidup yang benar, pernikahan yang benar di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kalau istrinya atau suaminya belum percaya dalam hal pernikahan? Kita mendapat kasih karunia sebagai orang yang sudah percaya di dalam Tuhan. Karena sudah menikah, ya biarlah yang terang ini membawa terang itu menguasai setiap kegelapan. Karena yang belum percaya, ya kita kan digambarkan oleh Alkitab adalah gelap. Segelap apapun kalau lampu lilin saja dinyalakan, kita sudah bisa melihat keadaan sekitar. Jadi terang itu pasti menguasai kegelapan. Kita baca di dalam surat Petrus, bagaimana seorang istri itu, dia membawa kehidupannya kalau dia memenangkan suaminya yang belum percaya. Suaminya misalnya dalam hal ini, dengan sikap, bukan berhias, berdandan, bukan berpenampilannya yang bisa memenangkan, tetapi bersikap dan berkelakuannya yang bisa memenangkan suaminya. Jadi apa yang dia harus taruhkan? Kelemah lembutan, ya itu adalah bagian yang dipakai dan dia berhiaskan apa? Kecantikan rohani. Kini saya juga tidak terlalu mau tahu apa yang menjadi latar belakang masa lalu membentuk hidupmu menjadi wanita yang sepertinya lebih dominan, mau mendominasi, banyak bicara, sukar berhenti, tidak tahu bagaimana mau berhenti, kapan berhenti, banyak pikiran, kusut kalut dan sebagainya, atau sepertinya melihat kekurangan terus, keterbatasan terus dan gampang menilai. Tetapi wajarnya peran kehidupan itu kita kembali kepada sebagai seorang istri ya. Nah, namanya yang dominan, yang suka motong pembicaraan, yang galak, yang orang kalau ngomong belum selesai udah disautin, nyablak. Semua itu sangat-sangat seperti iritasi buat seorang pria, buat seorang suami. Ya, tidak semua pria, suami dalam hal ini, dia itu bisa menegur istrinya, bisa galak, bisa emosi dengan menyatakan pokoknya nggak boleh begitu misalnya. Yang bisa dia emosinya disimpan di dalam, keep sendiri. Kalau pohon itu kan pokok anggur kan Tuhan Yesus. Kita ini carang. Nah, di dalam hal pernikahan, carang-carang ini kan suami ya kan. Dan kemudian kembang buahnya kan istri ya. Seperti itu kembangnya itu. Nah, kalau cabangnya aja udah layu. Saya melihat banyak wanita melihat suaminya layu. Bagaimana dia bisa menopang daripada kembang yang akan nanti bersemi. Makanya tidak pernah ada musim semi di dalam pernikahan. Maksudnya apa? Peran wanita itu besar loh di dalam pernikahan. Sangat besar. Kelemah lembutan itu simple, rela. Nggak peduli masa lalu. Berbicara itu bisa berubah kan? Seiring dengan firman Tuhan mengajarkan. Ketenangan itu ada dalam hidupmu. Kalau tidak, Tuhan Yesus tidak akan berkata, jadilah tenang. Engkau bisa tenang. Gitu. Dan untuk menguasai semua dalam pengertian mendominasi itu bisa dihilangkan. Kenapa? Karena engkau menyerahkan. Engkau percaya Tuhan ada memimpin. Kalau engkau adalah seorang menikah di dalam Tuhan, pernikahan itu datang dari Tuhan dan engkau membentuk satu kehidupan
yaitu pernikahan, yaitu covenant. Peran di dalam Tuhan itu adalah engkau sebagai istri, engkau dikasih. Kalau engkau belum menerima kasih itu dari suami, ingatlah Tuhan Bapak mengasihimu.